Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Mari kita awali dengan doa pada hari ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat nafas hidup, buat pekerjaan, buat kesehatan, buat setiap kesempatan yang baru di hari ini, dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, dan kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berlalu atas hidup kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk memahami isi hati-Mu, dan mampukan kami untuk melakukan serta mengalami Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah katakan amin kepada Yesus. Firman Tuhan terambil dari Kisah pasal 12 ayat 11 yang berbunyi, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan telah menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi." Begitu banyak ucapan amin yang saya dengar, tetapi tanpa iman. Orang mungkin saja bersikap bersemangat dan berapi-api, tetapi tanpa memiliki iman. Alkitab menunjukkan perbedaan yang jelas antara amin yang penuh iman dengan amin yang tanpa iman. Ketika Petrus dipenjara oleh Herodes, jemaat sedang mendoakan Petrus dengan tekun supaya dibebaskan. Mereka bahkan berdoa semalam-malaman. Mereka begitu berapi-api, tetapi ternyata tidak memiliki iman. Tampaknya banyak hal yang bisa kita pelajari dari peristiwa itu. Namun satu hal saja yang kurang, iman. Ada seorang hamba perempuan yang bernama Rode, ternyata memiliki lebih banyak iman dibandingkan jemaat yang sedang mendoakan Petrus di sana. Rode keluar saat ketukan pintu terdengar. Dia berlari ke depan untuk membukanya. Begitu ia mendengar suara Petrus, ia begitu bersemangat untuk memberitahukan jemaat yang lain, sampai-sampai ia lupa membukakan pintu untuk Petrus. Dengan sukacita dia menyampaikan kepada mereka bahwa Petrus sudah dibebaskan. Petrus sedang berdiri di depan pintu untuk berjumpa dengan mereka. Anehnya, seluruh jemaat itu menganggapnya sedang mengigau alias tidak sadar atau gila. Tetapi Rode bersikeras bahwa ia sudah melihat Petrus. Namun jemaat lebih lagi bersikeras membantahnya dengan berkata bahwa itu malaikatnya atau rohnya. Sementara Petrus terus mengetuk pintu, sampai akhirnya mereka mendengar dan membukakan pintu bagi Petrus. Barulah mereka percaya. Bayangkan, jemaat itu punya semangat yang menyala-nyala. Mereka berdoa agar Tuhan membebaskan Petrus, tetapi tidak percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa mereka. Jadi kita melihat doa yang berapi-api belum tentu disertai iman. Pernyataan amin belum tentu berisi iman. Allah ingin membawa kita kepada posisi di mana kita berpegang teguh kepadanya dengan iman yang hidup. Kita perlu bersandar penuh dan percaya total kepada rencana Allah. Karena banyak orang berdoa tapi tidak sungguh-sungguh mengharapkan bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Berdoa hanya sekedar karena formalitas, karena rutinitas, atau sekedar pertunjukan rohani untuk dilihat orang lain. Hindarilah perkara semacam ini. Itulah yang membedakan antara Zakaria dengan Maria. Zakaria ingin sekali memiliki anak, tetapi saat malaikat berkata bahwa ia segera akan menjadi ayah, maka dia mulai ragu dan penuh ketidakpercayaan. Sehingga terpaksa malaikat membuatnya bisu sampai anak itu terlahir. Berbeda dengan respon Maria saat malaikat datang kepadanya. Maria berkata, "Jadilah kepadaku menurut perkataanmu."
Itulah awal dari amin yang penuh iman. Allah mau kita mempunyai iman yang dari dalam, iman yang berkuasa dan menggoncangkan. Iman jenis ini berkata, terjadilah karena Allah yang mengatakannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa. Ajar kami untuk mengucapkan amin dengan iman. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang bersemangat dan berapi-api, meresponi kebenaran firman-Mu oleh karena iman yang juga berkobar-kobar di dalam hati kami. Hindarkan kami dari sekedar berdoa, sekedar mengucapkan amin karena ikut-ikutan, atau menunjukkan semangat tapi tanpa iman. Kami mau belajar mempercayai dan mengharapkan dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang kami doakan, Engkau sudah menjawabnya, dan dengan iman kami sudah menerimanya. Karena kami tahu Allah hanya menjawab iman. Kami berdoa buat mereka yang sedang ada dalam berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Terus bangkitkan iman mereka untuk teguh berpegang kepada firman-Mu, sehingga mereka boleh mempercayai ketika mereka berdoa, apa yang mereka perlukan mereka sudah menerimanya, dan mereka aminkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita sudah diberkati berlimpah-limpah oleh kuasa firman-Nya yang ajaib. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Anda sepanjang hari ini dan menjadikan berhasil segala apapun yang Anda kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Haleluya.